Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jemaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian pada salat maghrib ini dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di sini diberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat merubah keimanan kita, yang dapat merubah ketakwaan kita, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Baitur Rahim yang tercinta dalam keadaan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan umur, sehingga kita semua bisa bertatap muka satu sama lain, bersilaturahmi, kemudian menghadiri taman-taman di antara taman surga. Karena banyak di antara pihak manusia, saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat untuk bisa hadir ke taman surga ini karena suatu kondisi, mungkin karena penyakit yang sedang dideritanya, penyakit yang sedang bercokol di dalam dirinya, dan alasan-alasan yang lainnya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi saya lihat jamaah di Masjid Baitur Rahim ini sangat luar biasa, bisa ikut kajian pas lagi iktikaf. Ya, benar kan? Kemarin saya masih lihat pada wajah segar, alhamdulillah bapak-bapak bisa mengikuti dan kajiannya sangat luar biasa. Di tengah-tengah aktivitas iktikaf, kajian tentang ikhwanis, tentang wakaf, dan ini sangat luar biasa. Dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat yang akhirnya itu bisa menyelesaikan problematika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita kembali mengkaji suatu ilmu yang sangat luar biasa dan ini sangat penting untuk kita semua yang ada di sini, yang mungkin sebagian kita adalah seorang kakek yang mungkin nanti kedepannya menjadi seorang investor yang harus ngerti bagaimana nanti mengelola harta anak-anak yatim atau cucunya yang ditinggal oleh anaknya, mungkin oleh bapaknya. Ini harus kita pelajari dengan baik. Dan pelajaran yang akan kita bahas ada pelajaran inti, sehingga ketika kita mendapati suatu hal, suatu masalah, ataupun apapun produknya, itu bisa kita tahu dan bisa kita teliti apakah investasi tersebut masuk kategori yang sesuai dengan syariat ataupun belum. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sadari atau tidak, suatu hal di dunia ini pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Mungkin anak kita yang muda umurnya, yang dia karirnya bagus, hartanya banyak, tapi Allah panggil dirinya. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti ini, sang kakek harus bisa menjadi seorang investor yang baik, yang mengerti, sehingga harta cucunya ini bisa dikembangkan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi dirinya kelak. Baru kita ketahui, kenapa kita harus belajar investasi? Karena investasi adalah salah satu cara
yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, yang bukan up to date saja, tapi buat nanti ketika sang cucu atau orang-orang tersayang kita, kemudian anak kita itu bisa menikmatinya dengan baik. Ya, dengan kita berinvestasi, individu dapat mengalokasikan dananya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah menghalalkan kepada kita semua sebagai bentuk halal agar kita melakukan praktik jual beli, dan Allah melarang kita melakukan praktik yang namanya riba. Dan ketika kita masuk kepada suatu investasi, disitulah nanti akan kita temui mana investasi yang sesuai dengan syariah atau di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur yang memang dilarang, sehingga kita bisa memberikan suatu makanan, suatu harta ke dalam perut-perut anak-anak kita atau cucu kita itu dengan harta yang halal. Allah sudah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Investasi, kita kembali lagi kepada investasi. Biasanya itu berarti menanamkan uang pada berbagai macam aset yang berbeda. Ini dapat berupa aset real seperti tanah, emas, properti atau aset finansial, serta berbagai jenis surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana. Ini adalah macam-macam investasi yang mungkin di Indonesia ini sudah sangat familiar. Apalagi nanti ketika sang kakek ini sangat up to date dengan teknologi. Sehingga apa? Sehingga dia sudah mempelajari dengan baik bagaimana cara kerjanya Bitcoin. Apalagi ini sudah sangat familiar di tengah-tengah para anak muda, dan mereka sudah melakukan praktek seperti ini. Kalau sang kakek atau kita sudah mulai melek teknologi dan mungkin kita tahu, maka kita perlu mempelajarinya dengan baik. Sebelum jauh untuk mempelajari dan membahas hal tersebut, maka kita harus tahu rambu-rambu dan seberapa penting investasi tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, dengan kita berinvestasi, kita dapat melindungi nilai uang kita dari inflasi. Dan ini sebagai preparing dana darurat dan mencapai tujuan finansial agar duit atau aset yang ditinggalkan, misalnya pewaris, itu bisa berkembang dengan baik, bukan malah habis. Karena kita tahu yang namanya fulus atau harta atau emas sebanyak apapun kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan habis. Benar apa Bapak-bapak? Fulus sebanyak apapun kalau kita tidak kelola dengan baik, habis. Makanya perlu kita pelajari. Dan ini semua tidak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar hal demikian. Tetapi semakin dini kita melek akan hal ini, semakin besar keuntungan yang mungkin dapat kita bisa raihnya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berinvestasi, tapi kita ingin juga mendapatkan yang namanya keberkahan. Karena ketika kita mendapatkan suatu keberkahan, harta itu akan menjadi sebuah nilai yang sangat berharga, menjadi sebuah hasil yang sangat luar biasa, sehingga cucu kita atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh.
Nah, cara agar investasi itu mendapatkan keberkahan, maka harus di dalamnya terdapat kebaikan dan kebaikan yang bertambah. Agar itu mendapatkan kita keberkahan, harus melahirkan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu semakin hari bertambah. Dan investasi yang penuh berkah tentu saja harus mengikuti aturan syariat Allah, ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Nanti akan kita jelaskan parameternya apa saja. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat ini, yang tidak memperhatikan aturan syariat, tentu saja tak akan mendatangkan nama keberkahan, menjadi malapetaka. Bahkan nanti kita bisa terjatuh memberikan suatu asupan harta atau makanan kepada anak cucu kita yang berasal didapatkan dari hal-hal yang haram. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96 agar kita mencari yang namanya keberkahan. Karena inti dalam kehidupan itu bagaimana suatu yang kita kelola, harta yang kita investasikan menjadi berkah. Karena Allah tegaskan, "Law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang berasal dari langit maupun dari bumi. Namun kalau kita durhaka, kita tidak mengindahkan perintahnya, tidak memperhatikan rambu-rambu dalam investasi yang sudah di-packaging dan diatur oleh syariat, maka siap-siap ya mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapatkan, bisa menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud investasi sesuai dengan syariat adalah maksudnya tidak melanggar aturan-aturan Allah, tidak melanggar syariat-syariat Allah. Bukan investasi yang diperintahkan oleh syariat. Tapi ini maksudnya, kalau kita berbicara investasi sesuai syariat, berarti investasinya itu masih dalam koridor apa-apa yang telah diperintah, yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, tidak melanggar. Makanya tercetuslah hukum atau kaidah yang ketika kita bermuamalah bukan beribadah, al-aslu fil asya'i al-ibah. Sesuatu ya itu pada hukum asalnya perkara bukan ibadah itu mubah atau boleh. Ini dalam bermuamalah. Ketika ada dalil yang mengharamkannya, maka sesuatu tersebut dapat berubah hukumnya. Contohnya, misalnya pisau. Menggunakan pisau itu bisa hukumnya halal, wajib, ya, ataupun sunnah atau mubah ketika dipakai untuk misalnya masak di restoran. Akhirnya dia dapat gaji, dapat bisyarah, ya, kemudian dia gunakan itu semua untuk menghidupi keluarganya. Dan pisau ini bisa berubah hukumnya menjadi haram kalau dia lakukan atau pergunakan untuk membunuh orang lain. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hukum asal investasi itu adalah mubah, sebagaimana aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Sampai kalau ada hal-hal yang memang mengharamkannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita masuk ke dalam kaidah dalam investasi syariah. Yang pertama, pemodal harus menanggung atau siap menanggung yang namanya resiko rugi. Ketika kita sudah menyemplung, sudah mendeklar diri kita pengen berinvestasi, maka kita harus menanggung pula yang namanya kerugian. Jika kita ingin mendapatkan ketika berinvestasi sesuatu, kita ingin mendapatkan peluang keuntungan, maka hukum berkeadilan atau berkesinambungan yang berlaku, yaitu kita siap untuk menanggung resiko kerugiannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang dia ingin berinvestasi tapi namun dirinya tidak siap untuk menanggung kerugiannya, maka dia bisa terjatuh kepada hal-hal ribawi. Jadi kalau kita nanti sudah berinvestasi, maka kita harus juga siap menanggung risiko kerugian hal tersebut. Misal seseorang menaruh modal 50 juta ke tempat A, lalu dia minta modalnya 50 juta ini dikembangkan biar nanti bisa berkembang pesat. Mungkin dibuka rumah makan dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia bersepakat, ya nanti kalau nanti untung maka nanti bagi hasil. Namun ketika ada klausul yang terbaru, kalau nanti rugi, kamu saja yang nanggungnya. Jangan ajak-ajak saya. Ini fair apa enggak bapak-bapak? Saya maunya nanti bagi hasil pas untung saja. Namun kalau rugi, kamu tanggung sendiri. Hal ini ya bisa menzalimi orang atau pengelola yang mengelolakannya. Makanya Islam mengatur jangan sampai ada yang seperti ini. Apabila ada investor, lalu investor itu tidak mau menanggung kerugiannya, maka dia masuk ya ke dalam praktik ribawi. Dalilnya sebagaimana yang dikemukakan lewat jalan Abdullah bin Amr, qala la yahillu salafun wa bai'un wa la syartani fi bai'in wa la ribhun ma lam yudman. Ini yang harus kita kasih bottom line. Wa la ribhun ma lam yudman. Jadi tidak halal ya hutang itu digabung dengan jual beli, dan tidak halal pula adanya dua akad dalam satu akad, dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugiannya. Dan ini dipertegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud melalui jalan Aisyah, al-kharaju bid-dhaman. Namanya hasil itu berbanding dengan resiko, sehingga siapa saja yang mau dapat hasil maka dia harus siap menanggung kerugian. Nah, dari sini kita memahami kalau nanti kita memiliki ya atau dapat tawaran investasi di mana posisi investornya itu dijamin aman oleh unit usaha penerima investasi, maka kita pastikan cara seperti ini tidak benar. Sebagaimana hal yang pernah menimpa kepada keluarga saya, yaitu adalah ketika di sebuah kampung di daerah Kuningan itu dijanjikan bahwasanya insya Allah investor itu akan senantiasa untung. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan satu kandang lebah
yang lebahnya itu bernama lebah madu kencing, yang itu kalau dijual sangat mahal. Nah, namun di situ akhirnya apa? Akhirnya dijanjikan dengan janji yang manis, insya Allah nanti setiap bulan dapat penghasilan 2 juta sampai 5 juta. Tenang aja, nggak bakalan rugi, karena madu kencing itu sedang banyak permintaannya di pasar. Tapi ada klausul yang lainnya, yang nanti apabila Bapak bisa mengajak orang lain untuk ikut berinvestasi, maka Bapak bisa mendapatkan sebelumnya satu kandangnya itu sekitar 5 jutaan. Nanti kalau misalnya bisa mengajak yang lainnya, itu bisa dapat 300.000 per orangnya. Atau setiap dia beli satu kandang 5 juta, Bapak dapat fee-nya 300.000. Dalam pikiran orang, ya, beberapa kali kita menjual atau mengajak orang lain akan mendapatkan keuntungan atau balik modalnya. Namun itu semua, ya, rupanya, ya, ketika ada kerugian yang nanggung semua adalah investornya. Pengelola nggak tahu kemana pergi. Dan ini sering terjadi. Dulu juga bapak saya pernah kena yang namanya Koperasi Langit Biru. Pernah dengar nggak bapak-bapak? Tahun 90-an nih Koperasi Langit Biru sangat luar biasa. Awalnya terus dapat keuntungan, dijanjikan terus, ya tadi modelnya sangat mirip-mirip. Tapi semuanya itu ada investasi, yang mana investasinya sangat merugikan para investornya. Ataupun misal investornya itu berinvestasi ke sebuah toko, ya, dilihat di toko tersebut ada beberapa macam bisnis, lalu kemudian dia pengen dapat berinvestasinya ke bisnis yang paling menguntungkan saja. Padahal di situ ada satu kesatuan, misalnya di situ ada jualan bakso, kemudian ada mie ayamnya, karena di Bekasi atau di Galaksi itu lakunya bakso, maka dia pengennya bakso aja. Adapun mie ayam itu nanti ditanggung sendiri, dan ini tidak diperbolehkan. Dan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua dalam mudharabah atau dalam investasi sesuai syariah, ya, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil keuntungan, bukan berdasarkan modal yang diinvestasikan. Jadi yang namanya mudharabah, yang dibagi hasilnya adalah hasil keuntungan dari usaha atau investasi yang diputar, bukan dari modal yang diberikan. Misal bapak dan ibu itu berinvestasi ke suatu warung makan ayam geprek misalnya, terus dijanjikan sama pengelola, bapak pokoknya tenang aja, udah tenang, insya Allah tiap tahun dapat dividen berupa dividen sebanyak 5%. Di sini ada ketidakadilan. Kalau nanti omsetnya naik, omsetnya akhirnya besar, ya tentunya dividennya akan besar. Kalau semuanya diflatkan, rugi investor. Seharusnya yang dibagi adalah hasil keuntungan dari dividennya. Jadi dihitung dulu modalnya berapa, kemudian hasil dari keuntungan berapa, dibagi. Misalnya saya berkongsi atau bermusyarakah, ya, bersama teman-teman membuka sebuah usaha dalam di bidang jasa travel. Nah, kemudian saham saya adalah 5%. Yang lainnya mungkin sisanya ada yang 12,5%,
persen misalnya, ya. Nah, ketika sudah di akhir tahun, maka kita hitung semua pengeluaran berapa, lalu nanti akhirnya ditaksir bahwasanya dividennya segini. Lalu kita bersepakat dari dividen ini kita akan bagi-bagi sesuai dengan porsi sahamnya. Ya, pengelola juga diberikan haknya sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal, dan investor pun mendapatkan haknya dari hasil ya usaha yang telah dilakukan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaidah yang harus kita ketahui dalam investasi syariah, yaitu mengikuti aturan ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Artinya, kalau kita untung bersama, senang bersama. Kalau nanti ada kerugian, maka kita tanggung bersama-sama. Contohnya, ketika kita melakukan suatu usaha, ya di bidang jasa travel, tiba-tiba qadarullah, misal jamaah nggak jadi terbang, dan ini kejadian sangat banyak sekali. Dan ketika jamaah nggak jadi terbang, inilah ya pengelola harus bisa memastikan jamaah harus tetap terbang dimanapun caranya. Dengan cara apa? Beli tiket baru. Kalau visanya nggak keluar, berarti dia berupaya agar visanya keluar, lalu dia beli tiket yang baru, walaupun di situ ada potensi akan ada kerugian. Ya, semua investor harus rela, harus menyerahkan segala sesuatunya kepada pengelola. Jika sampai jamaah itu tidak jadi berangkat, akhirnya apa? Akhirnya nama travelnya jadi makanya kita perlu ketika ingin berinvestasi, pilihlah pengelola yang amanah, yang jujur, yang dapat dipegang segala omongannya. Sehingga kalau ada suatu hal apapun ketika sedang berinvestasi, mungkin kita mendapatkan kerugian, potensi kerugian yang besar, kita harus siap. Sebagaimana kita pun siap ketika mendapatkan keuntungan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika ada di suatu usaha, ada beberapa hal ya di beberapa bidang, misalnya sebut saja usaha aksesoris HP. Di situ ada misalnya jualan power bank, kemudian ada jualan pulsa, ada jualan headset dan sebagainya. Ya, kemudian lihat dia dari segala bidang itu, dilihat rupanya penjualan yang paling terbesar yang dapat menghasilkan misalnya pulsanya. Terus akhirnya dia minta kepada pengelola, wahai si A atau fulan, saya mau berinvestasi, cuma investasi saya di pulsanya saja. Karena setelah saya pelajari investasi yang paling menguntungkan di toko pulsa, di toko aksesoris Anda adalah pulsa, maka saya investasikan semuanya. Nah, sisanya kamu dapetin dari penjualan aksesoris. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang diceritakan oleh Rafi' bin Hudayj, bahwasanya orang-orang Ansar itu memiliki kebun, dan kebun-kebun mereka itu ya sangatlah banyak. Saking banyaknya, ada kebun-kebun yang berada di lokasi yang strategis, ada yang tidak strategis. Tentunya ada yang namanya disebut madaniyah. Madaniyah itu adalah kebun yang terletak di pinggiran aliran sungainya. Tentunya akan berpotensi banyak ya keuntungan atau yang dihasilkan dari kebun tersebut.
Nah, kemudian ada juga kebun yang berada di tempat masuk dan keluarnya air. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut akbal jadawil. Nah, kebun-kebun ini berpotensi ya yang akan subur karena aliran airnya sangat ya luar biasa mudah. Adapun kebun-kebun yang lainnya itu ya potensi akan kekurangan air. Lalu kita datang ke sana, terus ada seorang sahabat yang mau hanya berinvestasi di al-madaniyah saja atau al-jadawil saja, maka Rasulullah SAW melarang praktek hal tersebut. Kalau mau berinvestasi, berarti investasikan ke seluruh kebun yang dikelola si pengelola. Jangan per part. Agar apa? Agar semuanya sama-sama untung. Kalau misalnya di bidang jasa ada di situ ada umroh dan haji, rupanya karena tahu keuntungan yang paling besar itu di haji, dia cuma pengen investasi di haji saja. Nah, dua-duanya di bidang jasa ya ada namanya umroh dan haji. Berarti ketika kita pengen berinvestasi, maka kita investasikan dan masukkan harta kita atau aset kita ke dalam bidang usaha umroh dan haji, dan kita akan siap menanggung segala upayanya. Kalau berat kita sama-sama ikut, kalau ringan kita sama-sama jinjing. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keempat, dari investasi sesuai syariah itu unit usaha yang dikembangkan harus jelas jika jelas ya bentuknya, kemudian pengelolaannya dan segala sesuatunya. Jadi si pengelola harus menyampaikan apa saja yang dia tawarkan, produknya bagaimana, dialokasikan kemana, sehingga itu tidak melanggar rambu-rambu syariat. Kalau jika unit usahanya tidak jelas, maka pengelola, ya apalagi pengelola tidak pernah menjelaskan, pokoknya Bapak duduk manis, insya Allah dapat untung, maka kita harus berhati-hati terhadap investasi tersebut. Jangan-jangan investasi tersebut hanya money game atau money laundering, ya, atau dia bergerak di bidang yang haram. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari hal demikian, bisa kita simpulkan bahwasannya ada 4 parameter ya yang harus kita perhatikan agar parameter tersebut berkesesuaian dengan syariah. Yang pertama, parameter yang bisa kita lihat ketika kita melihat sebuah produk atau pengen menginvestasikan sesuatu aset kita, pertama harus terbebas yang namanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di situ saya jelaskan bahwasannya harus terbebas dari riba. Itu sudah pasti. Terbebas dari yang namanya gharar, ketidakjelasan, kemudian ihtikar, ya, rekayasa, ya, dalam supply atau maisir, atau jual beli piutang, atau objek akad yang tidak dihalalkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ingin menginvestasikan sesuatu asetnya, ya, sesuatu fulusnya atau sesuatu apapun itu, penting pertama kali dilihat dulu apakah usaha tersebut terbebas dari hal-hal yang dilarang
Jika terbebas, maka kita lihat parameter yang kedua. Produk tersebut harus sesuai dengan akad atau transaksi pihak yang terlibat dalam akad produk bisnis dan keuangan. Jadi hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini sekali lagi kita harus, ya, produk tersebut harus benar-benar akadnya sesuai. Apakah akad ini sesuai syariat atau tidak? Ya, produknya bagaimana? Dan pihak-pihak yang terlibat siapa? Ya, maka kita harus melihatnya. Dan yang terakhir, menjaga adab-adab atau akhlak dalam bermuamalah. Inilah yang harus kita perhatikan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak salah berinvestasi. Karena ketika kita berinvestasi salah, ya, kita punya potensi terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seorang kakek, ya, yang qadarullah anaknya meninggalkan anak yatim 2, lalu anak tersebut yang meninggalkan harta yang sangat banyak, misalnya 30 gram emas. Nah, si kakek akhirnya sekitar 15 gramnya itu minta dikelola. Dia lihat anaknya satu persatu, di antara adik-adik atau kakak, ya, si mayit ini rupanya ada yang bisa dijaga amanahnya, dia jujur dan cakap dalam mengelola sebuah usaha, akhirnya diberikan kepada dirinya. Nah, kebetulan usaha anak ini, sebut saja si A, anak si A ini rupanya bergerak di bidang beras. Bolehkah si anak ini membelanjakan 15 gram berasnya, 15 gram emasnya untuk dijadikan usaha yang kedua, ya, untuk nanti hasilnya diberikan kepada anak yatim? Maka dalam hal ini, karena jiwa manusia itu, ya, cenderung kalau nanti lagi rame, dia akan arahkan ke toko berasnya dirinya. Nanti kalau lagi sepi, maka customer diarahkan kepada, ya, toko beras milik anak yatim tersebut. Maka tidak diperbolehkan untuk membangun usaha yang sama. Maka harus digali bagaimana caranya, ya. Kalau memang pengen mudharabah, ya boleh, tapi tidak bisa seperti itu. Harus dicampur nanti dan ditaksir, dihitung asetnya dia berapa, lalu ada cipin modal dari, ya, harta anak yatim itu berapa, nanti di akhir dihitung keuntungannya berapa, untuk dirinya berapa, dan untuk, ya, keuntungan dari anak yatim yang dihasilkan dari aset anak yatim tersebut berapa, baru diberikan kepadanya. Inilah mungkin sekelumit atau secara singkat bagaimana, ya, kita berinvestasi agar itu sesuai syariat. Ya, tentunya dengan keterbatasan waktu yang ada, kita sama-sama sudah mempelajari poin-poin penting agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kripto atau Bitcoin? Benar ya, Bapak-bapak, ya? Ada nggak yang bertanya itu? Ya, segala sesuatu dalam muamalah itu kaidahnya apa? Al-aslu fil asyai al-ibah. Hukum asal sesuatu yang non ibadah itu boleh, ya kan? Nah, para ulama zaman dahulu juga sudah zaman sekarang juga sudah memberikan rambu-rambu dalam hukum kripto.
tengah-tengah kalangan anak muda sangat happening, sangat luar biasa. Bahkan teman Anda yang berada di Arab Saudi itu sudah kehilangan 1,3 M. Sangat banyak. Ya. Sebelum kita masuk kepada hukum ini, pastikan dulu kaidah yang berlaku. Jadi dalam bermuamalah itu sesuatu, ya, segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua tahapan dalam hal kripto ini untuk men-screeningnya, ya, secara syariah. Ini belum termasuk bagaimana nanti, ya, transaksi di dalam kripto itu sendiri. Pastikan pertama kali projectnya. Jadi setiap kripto aset, ya, itu dibangun di atas sebuah blockchain atau berbasis project yang berbasiskan blockchain. Maka kita harus pastikan bahwasanya projectnya benar-benar ada, bukan karena scam. Karena kripto itu juga berkaitan, kalau misalnya ada orang-orang besar yang ikut andil, ikut berinvestasi juga, dia nilainya akan naik. Bahkan sekarang satu Bitcoin itu bisa sampai 1, sekian miliar. Ya. Jadi pastikan proyeknya ada, bukan cuma diada-adakan saja. Yang kedua, proyeknya yang dilakukan harus sesuai dengan syariah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen mencoba Bitcoin, pastikan proyeknya itu benar-benar real, sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas tadi. Jangan sampai itu proyeknya cuma palsu, nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Lalu kemudian pastikan proyek yang dilakukan itu sesuai dengan syariah atau minimal netral. Lalu kemudian, ya, yang harus diperhatikan setelah proyeknya, perhatikan posisi koin atau tokennya dalam proyek tersebut. Apakah koin atau tokennya dibuat atas dasar suatu proyek berbasis blockchain yang memiliki fungsi yang berbeda, terkadang mempresentasikan suatu aset, terkadang menjadi alat untuk mendapatkan ke dalam suatu protokol atau ke dalam akses digital yang lainnya. Ya, jadi pastikan koinnya itu memang atas dasar dibuat proses berbasis blockchain. Jadi ini memang rumit, ya, rumit sekali. Jadi kita harus mantengin, harus belajar dan memastikan dengan baik bahwasanya proyeknya itu benar-benar ada, real ada, ya, dan itu sesuai syariat. Terus koin atau tokennya itu memang, ya, berbasis proyek dari blockchain. Nah, itu yang nanti bisa dipelajari. Walaupun saya masih memperdalami wallahu a'lam bishawab, apakah hukum kripto itu mubah atau halal. Ya, artinya kita lihat ke kaidah yang pertama, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Tapi kalau misalnya dalam Bitcoin itu terdapat kegororan atau tingkat kegororan yang tinggi, maka ditinggalkan. Karena sekali lagi parameter yang pertama apa? Ya, kita harus melakukan investasi, dan yang apa yang akan diinvestasikan harus terbebas dari yang namanya, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja
bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.